cut, terus habis itu set. Oke, sudah mulai di tengah-tengah. Terus widthnya, coba widthnya aku 50 px, naruhnya ke sana ya. Kayaknya kita coba ini tadinya ya 100 tapi 120 px. Nah, sudah di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah ya teman-teman. Jadi ini pakai 120. Kayaknya ada perbedaan antara aku yang punya aku dengan yang ada di uh, oh ini kayaknya mesti punya 25% widthnya. Kalau kita pakai 25%, nah sudah di tengah-tengah. Tinggal paling tulisannya ini, tulisannya kayak tulisannya tuh kayak harusnya kan ini kan ke samping semua gitu, tapi ini kayak ada ke bawah, sebenarnya kayak gak ada masalah sih kalau tulisannya ke bawah kayak gini. Tapi ya kalau mau teman-teman bisa atur sendiri kayak di tulisannya. Kita coba-coba 20 px mana. Itu untuk margin ke kanan ya, harusnya berarti ini tetap 0 ke 4 nya. Kayaknya belum ada pengaturan untuk section H4 di sini. Kayaknya mesti ada kayak pengaturan untuk section H4 di sini. Supaya kayak tulisannya bisa nyatu, tapi ini nggak apa-apa. Kayak gini aja dulu. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Coba paddingnya ke 20 px aja. Nah, baru tulisannya kayak gini. Jadi tadi aku salahnya ini, aku salah baca ini harusnya persen bukan px ya. Oke, kita lanjut sekarang kita ke tahap yang terakhir ya teman-teman. Kita udah buat videonya, kita sekarang buat ini nih catatan kakinya kayak copyright dan segala macam biar kelihatan kayak resmi gitu. Itu teman-teman biasa lah bikin itu baru, bikin apa namanya, kelas baru. Kita bikin kelas barunya di mana? Masih di bagian body aja, bawah section aja. Uh, Teman-teman ketikkan footer, habis itu tab kayak biasa, terus di enter kayak biasa. Terus di footer ini kita masukin div container kayak biasa supaya ngikutin pengaturan yang telah kita buat sebelumnya. Terus di sini kita pakai tulis aja small ya. Terus harus itu di tab small tab. Nah, habis itu kita tulis aja kayak ininya copyright and copyright and copy, terus titik koma, habis itu 2021, terus nama teman-teman, habis itu titik all right reserve. Oke, save dulu, habis itu kita lihat hasilnya nanti. Jadi ya kayak gini ya, udah muncul di sini, tapi kita ingin bikinnya kayak hitam kayak gini terus tulisannya jadi putih. Kayak kita mesti ngapain? Tentu saja kita main-mainkan di CSS-nya. Kita langsung ke bagian CSS, habis itu kita pilih footer, langsung aja footer, terus tanda kurung kurawal, enter. Paddingnya kita atur 20 px dan 0. Habis itu kita pakai background colornya itu warna hitam, color warna hitam. Kalau warna hitam di sini tuh ini ya tuh itu 333. Kalau abu-abu 666 sertamis ya. Kalau di sini background color itu 333. Terus habis itu untuk warna tulisannya, sorry caps lock, aku pengen warna putih. Kalau warna putih apa? Pagar FFF ya, ingat ya. Terus aku pengen teks iconnya kita ketengahkan, center aja ya. Oke deh, kita save. Habis itu kita lihat hasilnya ya. Itu udah berhasil teman-teman. Jadi kita sudah berhasil. Tadi kita rekap lagi, kita udah berhasil bikin ini. Apa namanya, kita bikin judul, terus bikin nama, buat service kontak, terus kayak kita bikin background image-nya welcome to Paradise, terus kita bikin bagian about, bagian service, dan terakhir kita bikin kayak all retrievable. Terus sekarang kita pengen kayak kalau kita klik ke bot di sini kita error ya. Nah, kita mesti ngebuat satu file lagi supaya kita nggak error. Itu kita buat file about.php. Caranya gimana teman-teman? Langsung ini aja, klik Sudayora sekali, klik kiri, harus klik kanan sekali, kita pilih new file, terus kita biasa Ctrl S langsung untuk menyimpan file. Di sini kita di web coba-coba. Oh sorry ya, kita langsung masuk ke web coba-coba ya. Itu kita pilihnya about, langsung aja ketikkan about.php. Oke, sekarang kita udah masuk di bagian about.php, terus kita
ini aja, kita kopaskan semua aja dulu dari sini sampai bawah, di copy, habis itu pastekan, terus kita save. Harusnya ini kalau kita klik, kita ini kan, terus kita klik about, harusnya ini jadinya sama, tapi kita pengen ini beda ya. Jadi kalau tampil about itu kayak ada tampilan kayak gini, ada gambar, terus ada aboutnya, terus ada lorem ipsumnya itu dikali 2 kali, dan ada visi, ada misi. Nah, kita pertama kita pangkas aja dulu yang nggak kita perlukan di bagian about. Yang nggak kita perlukan adalah kita putar, kita perlukan. Yang nggak kita perlukan adalah ini bagian section service, ini nanti bagian service aja kita hapus. Terus ini masih kita perlukan yang ini welcome to Paradise Paradise, ini nggak perlu ya, kita butuhnya kayak gini aja. Nah, terus kelas aktifnya kita pindahkan ke bagian about. Jadi ini spasi, habis itu pastikan kelas aktif. Terus habis itu kita ini aja dulu, kita lihat dulu hasilnya. Masih belum ada apa-apa karena masih home ya. Terus kita klik about. Nah, sekarang udah kayak gini. Terus sekarang kita mencoba kayak ini, bagian home about-nya. Itu kita bisa seperti biasa kita buat kelas baru. Kelas barunya di mana? Itu kita sekitarnya kayaknya, kalau aku lihat ini di bawah bagian home about service kontak kayak gitu ya. Berarti di bagian bawah sini kita buat kelas baru, namanya adalah kita beri nama label aja dulu kali ya. Beri nama label, kita ketik buat label kelasnya, terus biasa enter. Habis itu kita klik biasa di container supaya tulisannya mengikuti dengan pemrograman CSS kita yang udah lama, yang udah kita buat tadi. Terus di enter lagi, terus buat P untuk paragraf, terus ditekan lagi, kita tulis kayak home, habis itu about home, terus habis itu pakai tanda apa sih namanya, kayak tanda inilah, teman-teman bisa temukan ini di keyboardnya di bagian di atas enter teman-teman. Harusnya kalau keyboardnya pakai kaidah QWERTY ini nggak berubah-berubah ya, sesuai teman-teman, kecuali teman-teman pakai keyboardnya bahasa lain. Oke, untuk home kayaknya aku nggak pengen kayak cuma gini doang, aku pengen nambahin kayak kita pakai link home-nya kita kopas di sini. Href ini kita masuk ke index.php. Jadi nanti begitu kita klik home, begitu orang akan klik home itu kita akan kembali ke halaman awal. Sementara kalau kita klik about itu kita akan ke halaman about. Kita klik lagi, terus kita tekan lagi, about-nya di cut, terus dimasukkan ke sini. Nah, untuk href-nya kita pakai about.php. Terus kita save dulu, kita lihat dulu harusnya udah ada tulisan, tapi tulisannya kayak baru kayak gini doang. Baru kayak home, about, terus kayak kita ngebuat labelnya jadi berwarna kayak gini ya, supaya menarik. Seperti biasa kita mainin langsung ke CSS-nya. Kita langsung ke bawah aja, terus ke bagian kelas yang baru kita buat, apa namanya? Label. Terus ke bagian label, kita buat kayak langsung aja lah background colornya, gak usah macam-macam. Background color, kita pilih warnanya sesuaikan dengan warna yang tadi ya, yang kita buat. Kalau teman-teman pakai warna yang lain, monggo. Terus habis itu kita coba dulu, kita lihat hasilnya kayak gimana. Harusnya jadi warnanya nah kayak gini, tapi ini warnanya kayak ini kayaknya terlalu sempit. Nah, terus warna juga masih hitam, jadi aku di sini labelnya akan aku beri color. Untuk warna tulisannya warna putih. Waktu biasa warna putih itu namanya FNF. Terus kita beri jarak. Untuk itunya kita atur margin top itu berapa, 20 px dulu aja kali. Terus habis itu margin bottomnya buat ngatur apa namanya di bawahnya itu 20 px juga. Kita klik save, terus habis itu kita pasti ya. Oke, kalau kita atur marginnya itu ininya apa namanya, garisnya tuh akan ngikut ya. Jadi kayaknya lebih baik kita aturnya berarti bukan di margin, ini marginnya kita hapus lagi. Kita coba ininya di padding 20 px juga. Klik save, terus itu lihat hasilnya. Nah, sudah kayak gini.
kayaknya hitungannya benar-benar 20px ya, sama. Oh ya, kurang ini, kita buat itu perlu ada gambar sama nambahin kayak visi sama misi gitu. Ya udah, ini kayak kita masuk ke about PHP aja, terus habis itu di kelas kontainer kayak about itu kita ini lagi aja kayak bikin, kita kopas aja ini kita ganti visi, ini kita ganti misi, terus habis itu dihapus aja sebagian paragrafnya, nggak usah sampai semuanya, itu sampai sini. Ini juga sama, dihapus aja sampai klik save, terus kita lihat lagi, dan voila tulisannya udah, oh visi misinya harusnya pakai tulisan besar semua, kapital semua maksudnya. Kebiasaan buat nulis laporan aku pakai itu kecil, harusnya ini udah benar ya. Nah, oke, sekarang kita tinggal tambahin gambarnya. Gimana cara tambahin gambarnya? Pergi ke style CSS, habis itu kita, oh kayaknya kayak kalau yang ini nggak perlu kita pakai style CSS gitu teman-teman. Ini langsung aja sebelum div class about ini kita tulis aja img caps lock. Nah, img terus di src kita tulis foldernya, kita tekan foldernya di image di img, terus kita pilih misalkan joker2.jpg, terus kita atur kayak ketebalannya gitu, kita atur jadi mau berapa, 100 aja, 100%, 100px ya, 100%, sama height-nya kita pilih 400. Nah ini baru 400px. Tapi kalau di sini, kalau di HTML teman-teman bisa tulis px langsung aja tulis 400. Terus kita coba lihat hasilnya. Ya, sih malam-malam nyeremin ya, gambarnya kayak gini. Oke, ini kita sudah berhasil bikin about. Sekarang saatnya kita bikin service ya teman-teman. Bikin service ini gampang banget ya teman-teman, tinggal di kopas aja. Jadi kita teman-teman di sini langsung aja klik keyword coba, close new file, seperti biasa Ctrl S untuk nyimpan. Kita pakai service.php, terus save. Habis itu kita paste ke copy yang ada di index.php. Ingat ya, yang di index.php bukan yang di about.php. Terus kita buang hal-hal yang nggak perlu, kayak bagian about ini nggak perlu, welcome to my banner juga nggak perlu. Terus untuk kelas aktifnya kita pindahkan ke bagian service. Habis itu kita ngebuat yang kita kopas di about ini yang bagian label, terus kita pastikan di atas header sini. Sorry, harusnya ini ada di bawah sini. Tapi di sini ini bukan about, ini kita masuknya ke service. Dan di sini bukan about.php, ini masuknya service.php. Klik save, kita lihat hasilnya nggak ada apa-apa karena kita masih di laman about. Sekarang kita pakai ke service dan voila, ya kita udah dapat yang service-nya. Oke, sesuai sama yang kayak gini ya. Ini kenapa kok ya habis ini ke putih lagi, karena emang udah mentok ya, lamannya udah mentok sampai sini teman-teman. Nanti kalau teman-teman tambahin apa-apa nanti juga nanti akan ke bawah lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kontak. Ini yang cukup menantang karena kita akan nambahin sebuah address di sini. Oke, kayaknya kita close dulu yang barnya karena kita udah pakai barnya. Terus kita kontak, untuk kontak info kita langsung buat aja kayak biasa. Kita buat aja ininya dulu. Bagian atasnya, untuk bagian bawahnya kita coba ini kan. New file biasa Ctrl S untuk menyimpan. Terus habis itu kontak.php, save. Kita kopasnya yang dari service.php aja karena udah ini. Terus kita buang yang nggak perlu, itu kita buang bagian ini. Nah, di sini kita masuknya ke bagian kontak, jadi ini ganti sama kontak. Ini juga service.php diganti sama kontak.php. Terus kelas aktifnya dipindahin, kita save, terus kita lihat hasilnya nggak ada apa-apa karena kita masih di launch service, tapi kita tekan kontak ya udah jadi. Ini langsung kayak gini karena belum ada apa-apa isinya. Nah kita akan isi dari mulai gambar kayak gini sampai ke alamat address dan sebagainya. Pertama-tama kita akan
bikin apa ya, kita hmm, kayaknya ini kita mending pakai yang ini teman-teman, pakai yang service. Jadi kita nggak perlu buat kelas baru, kita pakai kelas service. Nah, langsung aja kita kopas yang dari kelas service. Sini, yang tadi kita hapus kita kopas lagi, harusnya tidak kita hapus. Oke, kita taruh lagi di sini kayak biasa di habitatnya. Terus ini ditekan kayak ini. Nah, di ini kita tulisnya bukan service tapi kontak. Nah, untuk div class iconnya ini kita nggak usah pakai div class icon, kita langsung masuk ke H4 aja. Ini hapus saja. Oke. Nah, mobile app ini kita akan ganti jadi address, terus nanti selanjutnya jadi email, terus telepon, dan LinkedIn. Terus address kayak gini ya. Terus email, terus telepon, sama LinkedIn. Oke, terus di bawah H4 ini, ini kita save aja dulu, terus kita lihat dulu aja hasilnya supaya teman-teman nggak bingung. Nah, udah ada kayak gini kan. Nah, terus di bawah tulisan sini harusnya kan ada kayak alamatku sama emailku dan sebagainya. Itu kita cukup tuliskan aja. Kita buat paragraf di bawah address ini. Ketik P aja terus di tab, habis itu ketik aja paragraf rumah teman-teman kalian. Kalau aku ada di jalan di Surya Mas Residen. Kaf 33, terus Jalan Haji Badan 3, Bujang Sari, Kota Bandung. Itu alamatku teman-teman, kalau mau ngunjungin nggak apa-apa. Sorry ya Mas Presiden. Tapi kalau mau itu paling nggak bawa apa gitu, kayak bawa martabak gitu ke rumah. Bercanda. Terus untuk email aku di ujang.kuretma@mail.ugm.ac.id. Bersama teleponku ini, mohon untuk jangan coba dikontak-kontak kalau nggak perlu. 49285. Tapi kalau mau kontak juga nggak apa-apa, kalau mau taruh kan monggo. Terus LinkedIn. Nah, di sini di LinkedIn itu aku kayak pengen uh, apa ya, kayak aku tuh pengen nyantumin nyantumin kayak alamat LinkedIn-ku gitu. Jadi kayak ya aku cuma tuh siap biasanya udah yang gue satu aja. Tapi nanti di sini aku akan klik A terus tab, terus ini nanti aku pindahin di dalam sini. Terus nah di link arep ini akan aku tulis LinkedIn-ku. Link itu males nanti kita langsung lihat LinkedIn-ku aja kali ya. Oke, Gozip Murtado dengan ini sama Anda accept. Oke, jadi mulai teman-teman. Muhammad Anang accept, Pramudia Adi Nugroho accept, telepon Mas Nox, nggak tahu ini siapa tapi ya udah accept aja. Terus caranya kita ke bagian ini. Oke, terus view profile. Nah, di sini kayak ini ada link info. Ini CV-ku selama ini bekerja di bagian divisi kreatif dan divisi alumni. Udah langsung sih. Ini belum aku perbaruin lagi. Kita langsung ke bagian ini aja. Ke bagian edit profile dan apa namanya URL. Terus kita cari bagian URL. Nah, ini yang kita perlukan ini. Kita kopas link ini yang ini. Habis itu kita pastikan di sini. Terus kita klik save, habis itu kita lihat ini kita close aja ya. Kalau teman-teman yang mau lihat itu bisa berkunjung ke link aku, terus nanti insya Allah aku akses. Kalau misalkan mau vlog nggak boleh. Nah, jadi kalau kita klik ini itu nanti ke link aku, tapi di sini masih error ya, perlu ada beberapa penyesuaian dulu supaya nggak error. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin bisa dijelasin sama pembicara-pembicara berikutnya terkait ini. Terus kayaknya kita mulai pasang foto aja dulu, atau kayak enaknya kita pasang address dulu aja kali ya.
Nah, untuk pasang address kita langsung kayak ketikkan ini aja di sini di bawah div yang ini, yang kolom 4 ini kita ketikkan itu iframe. Kita coba iframe muncul enggak ya? Nah, iframe.src. Nah, kita nanti di src ini kita ketikkan alamat Google Maps kita. Kita buka dulu Google Maps. Yang lihat ya. Kita coba ke menu, terus your location ada enggak ya? Location sharing. Kok jadi ke sini? Aku lupa teman-teman cara share lokasi. Udah kita langsung ketikkan aja tuh Surya Mas Sudan. Terus kita buka ke copy link, terus kita pastekan di sini. Kita save, habis itu kita lihat muncul nggak. Google.com menolak untuk tersambung, bukan ya teman-teman, berarti kayaknya ada beberapa maksudnya. Oh ini copy HTML yang ini. Oh ini udah masuk iframe src nya, jadi kita nggak perlu lagi buat iframe yang ini. Baik, langsung ditempel aja iframe-nya kayak gini, terus sortingnya aja udah kita Ctrl S, terus habis itu kita lihat dulu. Nah udah jadi ini, tapi kayaknya ini nggak sama kayak gini. Ini kayaknya perlu ada beberapa penyesuaian di sini. Kita coba ubah di width-nya nggak 600 tapi 100%. Kita lihat hasilnya. Boom, udah selesai ya teman-teman. Tinggal sekarang kita tambahin gambar muka kita di kontak sini. Kita kayaknya pakai bikin kelas baru aja, karena buat apa, supaya kita bisa bikin kayak bordernya ini nanti. Bikin kelas baru di bagian sini. Di bagian kontak ya, ini sorry harus ini yang ini gede, kontak atau bagian kontak info aja. Terus di bawahnya ada foto, kita pakai section dot foto tab. Habis itu kita pilih kita atur di CSS. Kalau kayak gini kita mulai masuk lagi ke CSS, masuk ke kelas foto, jangan lupa diiniin. Habis itu kita di foto itu kita akan menyesuaikan dengan foto aja. Kita atur itu untuk lebarnya, kita pakai width-nya itu 100 px. Ini udah hitungan dari aku, teman-teman kalau mau nyoba yang lain boleh disesuaikan aja. 100 px juga. Terus background image ya, jangan lupa nambahin background image itu biasa URL, habis itu tanda kutip 2, terus jangan lupa kita alamatkan dulu di IMG, terus habis itu kita pilih fotonya. Oh iya lupa, aku belum nyiapin fotonya, jadi ini akan aku cari dulu di Twitter. Kita kayaknya aku pakai foto yang ini, udah aku pakai lagi aja. Back itu IMG, hashtagin aja namanya, berarti wildan.jpg, nya gede ya, terus wildan. Oke, terus habis itu kita atur lagi, kita pengen buat kayak atur aja dulu background size-nya itu jadi cover supaya 100%. Habis itu background repeat-nya no repeat, takutnya soalnya nanti ada kayak telltale gitu, supaya tidak ada telltale gitu kita nggak pakai no repeat, kita pakai no repeat. Terus kita posisinya, dengan position kita di center. Habis itu kita pilih posisinya itu relatif. Terus kita ketikkan displaynya block, bukan inline block tapi block. Terus justify content kita ketengahkan jadi center. Terus align item kita centerkan juga.
Habis itu kita buat ininya, kita buat bordernya. Border itu kayaknya supaya tebal aku pakainya 5px terus solid. Habis itu kita sesuaikan warnanya. Warnanya kita pakai warna putih aja dulu. Kita coba nanti lihat hasilnya. Terus habis itu border radiusnya supaya bulat aku bikin jadi 50%. Supaya itu jadi lingkaran ya, nggak jadi kotak lagi. Terus habis border radius itu border. Terus margin left itu aku pilihnya auto. Terus habis itu margin right aku pilih auto juga. Terus switch itu 100%. Dan terakhir kita padding pakai 3 rem. Terus aja 3 rem. Oke, kita klik save dulu, kita lihat hasilnya. Oke, udah ada kayak gini tapi bordernya masih warna putih ya. Mungkin kalau mau bikin kayak gini ini sebenarnya agak rumit. Jadi kayak ininya aku pakai yang bagian kirinya itu nggak ada warnanya, tapi bagian atas sampai bawah tuh ada warnanya. Tapi supaya nggak rumit-rumit, mungkin buat sederhana aku pakai bordernya itu warnanya kita samain dengan warna RGBA yang ini. Kita coba klik save, terus habis itu lihat hasilnya. Nah, udah jadi tuh. Sip. Sekarang kita sudah selesai membuat sebuah web company kita. Kita recap lagi dari halaman awal, itu halaman home. Udah kayak gini tulisan welcome to my paradise. Terus ada gambar Joker di sini. Habis itu tulisan about service kayak gini. Kalau kita klik about itu kita ke halaman about, di mana di sini nanti ada tulisan visi sama misi dari perusahaannya, atau mungkin misi kalian nanti bisa ini kita saja. Terus kalau kita klik service kita masuk ke mobile ke icon-icon yang kayak gini, dan terakhir ke kontak tuh kita akan ke kontak info kita, ada address, email, telepon, dan yang kita di sini ada gambar kita dan alamat kita bisa langsung kelihatan di webnya. Oke, kayak gini. Tapi aku mau pastiin dulu ke teman-teman karena ini kita masih di localhost ya. Artinya kita nggak bisa bikin orang lain melihat halaman web kita. Cuma kita sendiri yang bisa melihat halaman web kita sendiri, dan itu akan sangat-sangat apa ya, it hurts. Itu kayak ya, hurts lah. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain supaya kita web kita bisa dilihat sama banyak orang. Kita perlu namanya web hosting. Kita perlu belajar namanya web hosting. Dan itu nggak bisa aku ajarkan sekarang karena masih ada waktu juga. Jadi kita teman-teman mungkin bisa ikut ke sesi berikutnya, sesi ketiga kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita menggunakan web hosting supaya web kita bisa dipublikasikan, supaya orang lain bisa melihat web kita, orang-orang lain bisa mengenal kita dan dapat informasi dari kita. Selain itu, mungkin di sesi lain aku akan bukan aku tapi mungkin ada pembicara lain akan mempresentasikan tentang penggunaan framework untuk pemrograman web. Jadi kalau dari tadi teman-teman ngikutin dari awal, itu aku buatnya manual, dimana kita ngebuat strukturnya pakai HTML dan ngehiasnya pakai CSS. Kita belum nyentuh ke JavaScript dulu, dan kemarin kita udah belajar tentang PHP. Teman-teman kalau mau ngambil data pakai dari PHP MyAdmin terus diinikan ke web, itu juga bisa pakai PHP. Nanti bisa lah itu kayak, jadi kayak misalkan ngebuat silsilah anggota keluarga, nanti teman-teman ngambil database-nya itu pakai PHP. Jadi nggak pakai HTML full. Kalau kita hanya pakai HTML full ya. Nah, nanti bisa ngikutin aja. Inilah dicoba-coba gitu di rumah sama teman-teman pakai PHP. Terus aku dari kemarin belum sempat untuk ajarin yang namanya framework untuk pembuatan website. Nah, framework untuk pembuatan website itu apa? Jadi kita kan dari awal sesi kedua ini kita buatnya itu secara manual. Kalau kita pakai framework itu udah ada beberapa kayak dari internet itu yang nyediain untuk kita bisa ngeditnya itu apa ya istilahnya, kayak mempermudah kita untuk membuat website gitu. Jadi kayak udah ada kayak standar-standarnya, dan kita nanti nggak perlu repot-repot untuk ngoding dari awal lagi, teman-teman, kayak yang kita coba barusan. Jadi nggak perlu berjam-jam, kita cukup kita pakai buat
langsung ngehias aja, langsung aja gitu. Oke, kayaknya begitu dulu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di SCMN Sedayara Mengoding berikutnya. Untuk framework itu nanti akan dijelaskan berikutnya, ada kode igniter, ada Laravel, terus ada admin LTI. Ditunggu aja untuk versi berikutnya. Saya Wildan Gurtopitio pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalkan ada banyak kesalahan dan pilih kepanjangan. Ya, terus terima kasih juga atas atensi teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Klik like untuk jika kalian suka dan klik dislike jika kalian nggak suka. Dan selamat menyaksikan. Tetap pantau terus channel kami di KKN 124 Sidayora. Dan selamat malam. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga, dan jangan lupa untuk titik koma. Saya Widan, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.